Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Salah satu yang unik dari kejadian ini adalah peristiwa ini mungkin hanya ditulis di Lukas gitu ya. Jadi bayangkan pada saat itu ada rombongan yang besar, rombongan Yesus, sebab Yesus bersama dengan muridnya dan juga beberapa orang yang menyertainya dan itu berbondong-bondong gitu ya. Dan kemudian ada rombongan yang mau mengantarkan anak muda itu untuk dikubur. Kemudian dua kelompok besar ini ketemu tiba-tiba dan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan dan dia membangkitkan anak ini dengan kuasanya. Pada saat itu Yesus benar-benar menghentikan prosesi pemakaman anak itu untuk menghibur janda dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal itu. Nah, menghidupkan anak itu menandakan kebangkitan Kristus sendiri dari antara orang mati. Sebetulnya peristiwa ini dapat kita maknai atau dapat kita lihat atau dapat kita pandang perspektifnya dari sudut pandang janda. Bagaimana seorang janda yang sedih kehilangan anaknya, kemudian Yesus datang untuk membantu. Kita lihat dari Ambrosius dari Milan melakukan ekuivalensi gitu, atau mempersamakan bahwa janda itu sama seperti gereja. Gereja yang mulai kehilangan anak-anaknya dan Yesus itu datang untuk membantu. Maka Yesus berkata kepada janda itu, menghiburnya dengan kata-kata, jangan menangis. Nah ini juga unik, sebab Kristus menyembuhkan atau membangkitkan putra janda itu tanpa diminta. Meskipun ada dosa besar ya yang tidak dapat dibasuh dengan pertobatan, maka seorang ibu bagaimanapun akan menangisi anaknya. Demikian juga gereja yang dalam kesedihan rohani melihat anaknya didorong mati oleh dosa. Dan Cornelius a Lapide mengatakan bahwa siapakah janda ini? Janda yang dimaksud adalah gereja. Sedang meratapi putra yang jatuh dalam dosa berat. Kita bisa lihat dari perspektif seorang janda kehilangan anaknya setara dengan bagaimana gereja mulai kehilangan umatnya juga dalam beribadah. Kemudian ia dihibur oleh Kristus ketika kita bicara janda yang adalah kalau kita tafsirkan sebagai gereja, ia dihibur oleh Kristus ketika menyentuh kayu salib. Sebab ia memberi kehidupan pada dunia.